Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-196. Nah, pada episode spesial part ke-195 sebelumnya itu, Boruto dan timnya diserang oleh sekelompok assassin. Singkat cerita, Mizuki dan Inojin berhasil mengalahkan assassin yang lain. Sementara Boruto dia sedang bersembunyi untuk mencari strategi. Namun di tengah mencari strategi, tiba-tiba assassin itu menyebutkannya tentang anak Boruto. Mendengar hal tersebut, Boruto pun tampak marah dan keluar dari persembunyiannya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang sedang bersembunyi di balik pohon. Tak lama setelah itu, tiba-tiba assassin itu buka suara dengan berkata, "Otsutsuki Boruto, bukankah kau lahir dan belajar dari desa shinobi? Tapi aku terkejut kau tidak berani membunuh seseorang, bahkan pada lawanmu. Kau tidak pantas menjadi seorang ninja. Kami assassin, kami bahkan tidak ragu untuk membunuh siapapun, karena itu pekerjaan kami. Target, bunuh, dan selesai. Oh, satu lagi, ku dengar kamu punya seorang putra yang kecil ya." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba pohon tempat persembunyian Boruto pun hancur. Dengar wajah yang marah, Boruto berkata, "Coba ulangi ucapanmu. Ku pastikan setelah ini kau menyesal." Mendengar ancaman tersebut, assassin itu tersenyum sambil berkata, "Aku bilang kalau..." Tiba-tiba Boruto melesat dengan cepat dan langsung memutuskan tangan kanan assassin itu dengan pedang kusanagi. Saking cepatnya pergerakan Boruto, assassin itu pun terkejut. Tiba-tiba assassin itu pun mengeluarkan air matanya di mata kanannya. Menyadari hal tersebut, Boruto pun terkejut. Assassin itu berkata, "Tolong aku." Di sisi lain, Momoshiki berkata, "Dia dikendalikan." Ternyata mata kiri assassin itu berwarna merah terang dan sedang dikendalikan oleh sesuatu. Assassin itu berkata kembali, "Otsutsuki Boruto, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu." Tanpa memperpanjang lagi, aku katakan tujuanku. Aku akan menguasai seluruh alam semesta ini. Aku akan menjadi sebuah entitas baru yang jauh melebihi dewa Otsutsuki, yaitu menjadi dewa yang sesungguhnya. Tapi rencana itu terwujud setelah kau mati, Otsutsuki Boruto. Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Sementara itu, assassin itu berkata kembali, "Lari." Mendengar kata assassin itu, Boruto pun heran dan berkata, "Apa maksudmu?" Tiba-tiba tubuh assassin itu meledak dengan ukuran yang sangat besar. Saking besarnya, Boruto sampai terpental jauh dan menabrak beberapa pohon hingga hancur. Adegan pun beralih ke Sasuke yang berhasil mengalahkan para assassin di tempatnya. Mendengar ledakan dari tempat Boruto, Sasuke segera pergi ke lokasi kejadian. Sementara itu, Inojin dan Mizuki yang berada di tempat lain langsung bergegas mencari Boruto. Setelah cukup lama berlari, mereka pun menemukan Sasuke yang sedang mencoba membangunkan Boruto. Sasuke berkata, "Bangun Boruto, apa yang terjadi?" Tak lama setelah itu, akhirnya Boruto membuka matanya. Melihat Boruto yang selamat, Mizuki berkata, "Syukurlah kau sadar Boruto. Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Sambil melihat efek ledakan yang menghancurkan pohon dengan jumlah yang sangat besar, Mizuki kembali berkata, "Ledakan ini bahkan lebih besar dari serangan Bijudama." Terlihat Boruto bangkit kembali dengan bantuan Sasuke sambil berkata, "Para assassin yang kita lawan tadi, semuanya berada dalam kendali Otsutsuki. Mereka dipaksa bertarung dengan kita." Sementara itu, Momoshiki keluar dari tubuh Boruto sambil berkata, "Ini adalah Shinjutsu, teknik dari dewa Otsutsuki. Mungkin Shinjutsu itu baru dipasang beberapa jam terakhir." Mendengar hal tersebut, Inojin pun terkejut dan berkata, "Shinjutsu yang mengerikan." Sementara itu, Sasuke berkata, "Aku mengerti. Ayo, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus sampai ke desa itu sebelum matahari terbit."
Terlihat mereka mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka sampai ke desa terpencil tersebut. Sasuke berkata, "Di sini kita tinggal menyamar sebagai warga biasa." Di sisi lain, Boruto pun melihat seseorang yang berjubah putih khas Otsutsuki di lorong yang kecil. Melihat kejadian itu, Boruto pun hanya bisa menatapnya dari kejauhan sambil berkata, "Aku melihat seseorang dengan jubah Otsutsuki di arah jam 11. Mendengar hal tersebut, Sasuke membalas, "Ikuti dia secara perlahan. Mitsuki, siapkan ularmu untuk melihat keadaan sekitar. Inojin, pantau mereka dari atas udara." Setelah memberikan perintah, mereka pun menjalankan rencana mereka. Terlihat mereka mulai masuk ke dalam lorong tersebut. Setelah masuk, Boruto berkata, "Sepertinya kita dipancing masuk ke sini." Sasuke membalas, "Jangan lengah. Kita tidak tahu apa yang akan menanti kita di sini. Kemungkinan kita akan mendapatkan petunjuk." Ketika mereka terus melangkah, tiba-tiba mereka menginjak bom peledak. Namun mereka yang sigap langsung melompat ke atas. Saat mereka melompat ke atas, tiba-tiba muncul para assassin yang langsung melompat untuk menyerang mereka. Namun Boruto, Sasuke, Mitsuki, dan Inojin berhasil menangkis satu persatu serangan mereka. Terlihat Boruto dan timnya berada di atas bangunan dan dikepung oleh para assassin. Melihat hal itu, Sasuke berkata, "Kita harus membunuh mereka untuk bertahan. Jika tidak, kitalah yang akan tamat." Boruto membalas, "Tunggu sebentar, guru. Mereka ini dikendalikan. Kita tidak bisa membunuh mereka." Dengan raut wajah waspada, Sasuke berkata, "Boruto, ini bukan saatnya mengkhawatirkan mereka. Khawatirkan dirimu sendiri." Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Aku sedang mengkhawatirkan diriku sendiri. Aku menahannya sampai-sampai membuang jauh niat buruk itu." Setelah mendengar jawaban Boruto, Sasuke pun terdiam sejenak dan berkata, "Aku mengerti." Tiba-tiba 3 Otsutsuki datang ke tempat Boruto. Melihat kejadian itu, semua orang pun terkejut. Boruto berkata, "Otsutsuki." Salah satu Otsutsuki berkata, "Perkenalkan, namaku adalah Yorishiki Otsutsuki, Dewa Otsutsuki yang tersisa. Aku adalah pemimpin dari organisasi ini. Dan juga aku sangat tertarik dengan kalian." Sementara itu, Sasuke berbisik pada Boruto dengan berkata, "Jika aku perintahkan kabur, gunakan Hirashimu Boruto. Kaulah satu-satunya orang yang bisa kabur dari sini." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan membalas, "Apa yang kau katakan?" Adegan pun beralih ke Yorishiki kembali. Yorishiki berkata, "Apa kalian merencanakan sesuatu? Kutekankan saja, tidak ada tempat lari dari desa ini, karena desa ini sudah kukendalikan sepenuhnya. Dan peluang aku menang dari kalian adalah 100%. Kalian tidak bisa kabur lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki pun mendekati Boruto. Sementara itu, Boruto mencoba untuk melawan. Namun tubuhnya tidak merespon pikiran Boruto. Tak hanya itu saja, kejadian itu juga terjadi pada tim Sasuke. Melihat kejadian itu, Yorishiki berkata, "Sudah kubilang kan, kalian tidak akan bisa kabur lagi. Semakin kuat respon pikiranmu, semakin kuat juga penolakan pada tubuhmu." Di sisi lain, Momoshiki berkata, "Boruto, aku akan menggantikan kesadaranmu. Dengan ini kita bisa mematahkan Shinjutsunya. Kita harus keluar dari sini." Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Tapi bagaimana dengan mereka?" Momoshiki berkata, "Ini bukan saatnya memikirkan itu." Adegan pun beralih ke Yorishiki yang sampai ke tempat Boruto dan langsung mengangkat tangannya ke arah kepala Boruto. Yorishiki berkata, "Selamat tinggal Otsutsuki Boruto." Tiba-tiba kesadaran Borushiki langsung muncul dan langsung menatap ke arahnya. Melihat kejadian itu, Yorishiki pun terkejut. Tanpa basa-basi, Borushiki langsung melakukan serangan untuk menyerangnya. Namun Yorishiki melompat ke belakang untuk menghindar. Setelah lepas, Borushiki langsung menggunakan Hiraishin untuk kabur dari tempat tersebut. Adegan pun beralih ke desa Konoha di pagi hari. Terlihat Borushiki sudah berada di gerbang desa Konoha. Adegan pun beralih ke Sarada yang menerima laporan bahwa Boruto telah kembali.
Mendengar hal tersebut, Serada segera pergi ke gerbang desa Konoha. Setelah cukup lama pergi, akhirnya Serada sampai ke tempat tersebut. Setelah dilihat, Serada pun terkejut hanya Boruto yang kembali. Serada berkata, "Boruto, tanduk itu memusiki. Apa yang terjadi?" Borusiki membalas, "Kami dalam masalah setelah masuk ke desa tersebut. Ternyata pergerakan kami sudah lebih dulu dibaca oleh Otsutsuki itu. Sekarang Sasuke dan timnya telah ditangkap orang itu. Aku mengambil alih tubuh Boruto saat situasi darurat. Sepertinya Boruto saat ini tidak cukup kuat. Dia bukan seorang dewa Otsutsuki lagi. Sedangkan lawan kita berada di level yang berbeda." Tak lama setelah itu, Momoshiki pun mengembalikan kesadaran Boruto. Terlihat Boruto merenung dan melihat tangannya. Melihat Boruto yang bersedih, Serada berkata, "Boruto, kau..." Dengar wajah menyalahkan dirinya, Boruto berkata, "Kenapa aku tidak cukup kuat? Kenapa aku selama ini?" Di sisi lain, Serada pun mencoba menenangkan Boruto dengan berkata, "Ini bukan selama Boruto." Boruto membalas, "Jangan menghibur ke Serada. Faktanya aku memang lemah." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi ke suatu tempat. Sementara Serada, dia menghubungi tim sensor untuk mengirimkan bala bantuan untuk menyelamatkan tim Sasuke. Adegan pun beralih ke sore hari. Terlihat Serada sedang mencari Boruto dengan berkeliling desa. Serada berkata, "Di mana Boruto ya? Ini sudah hampir malam." Setelah dicari cukup lama, dia pun menemukan Boruto yang sedang berlatih mengembangkan Rasengan dan teknik berpedang. Terlihat Boruto terus berlatih tanpa henti. Tak hanya itu saja, Boruto juga belajar menguasai skill karma supaya lebih baik. Melihat kejadian itu, Serada berkata, "Boruto, sekarang hampir malam. Kau juga belum makan apa-apa sejak tadi pagi. Kau bisa pingsan jika terus berlatih tanpa henti." Mendengar hal tersebut, Boruto menghiraukannya saja. Tak lama setelah itu, Boruto tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri karena kelelahan. Dan adegan pun habis sampai di sini. Karena strategi mereka yang terbaca jelas oleh Otsutsuki, tim Sasuke tertangkap kecuali Boruto. Merasa dirinya tidak berguna dalam Boruto memutuskan untuk berlatih tanpa henti hingga pingsan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial per ke-197. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じる痒みと刺激は少し